Shalom, damai di hati. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, salam jumpa bagi kita semua di hari ini, Selasa 20 September 2022. Lewat program kita, Renungan Harian Keluarga. Mari saat ini kita siapkan hati, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Hari baru telah Engkau karuniakan bagi kami dengan berbagai berkat anugerah kasih yang daripadamu. Di hari ini kami hendak lagi belajar firman Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus menaungi kami, mengaruniakan hikmat agar supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya juga dengan kuasa Roh Kudus kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Namun Bapa di sorga, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, membuat kami seringkali jatuh dalam dosa. Ampuni kami Bapa, ubah layakan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, 2 Korintus 8, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini yang diberi judul Pemberian yang Berlimpah. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen jemaat-jemaat di Makedonia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, yakni jemaat Kristen di Yerusalem, dilakukan mereka dengan penuh kesungguhan dan tidak setengah-setengah. Dalam menjadikan mereka sebagai contoh bagi jemaat di Korintus, Paulus memberikan kesaksian tentang kesungguhan jemaat-jemaat di Makedonia dalam memberi, terlepas dari keadaan mereka yang menderita dan dalam kemiskinan. Nah, keadaan mereka yang sangat miskin jelas akan membuat Paulus tidak mendesak mereka untuk memberi. Namun, jemaat di Makedonia sendirilah yang mendesak Paulus agar mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Dan Paulus menyebut bahwa mereka telah memberi, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus dengan jujur mengungkapkan bahwa pemberian mereka bahkan lebih dari yang Paulus harapkan. Jumlah pemberian mereka yang sangat banyak membawa Paulus pada kesimpulan
bahwa pemberian tersebut berakar dari komitmen jemaat yang sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Paulus menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa jemaat di Makedonia telah memberikan diri mereka kepada Allah, dan karena komitmen tersebut mereka memberikan diri mereka kepada Paulus dan menopang ide-idenya untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari mereka jemaat di Korintus diingatkan kembali bahwa komitmen seseorang untuk memberi hidupnya bagi Allah mendorong seseorang juga untuk memberi hidupnya bagi orang lain. Dari komitmen inilah jemaat-jemaat di Makedonia telah memberi secara berlimpah. Bahkan ketika mereka sedang menderita dalam keadaan ekonomi yang terpuruk sekalipun, mereka mampu memberi yang terbaik dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini kita dipanggil dan terpanggil untuk mempersembahkan kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Allah, dan dipanggil untuk memberikan hidup kita bagi pelayanan terhadap orang lain yang membutuhkan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari diajak untuk kita pribadi, keluarga kita, bahkan gereja, kita pun punya komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan setengah-setengah, sehingga semakin banyak orang yang merasakan sentuhan pelayanan nyata dari kita. Memberi dengan tulus menuai sukacita dan bahagia. Sukarela melayani menuai kita kebahagiaan dan merasakan kasih karunia Allah melalui tindakan kasih kita. Itulah hidup kekristenan yang berlimpah dan memuliakannya. Kehidupan kita, kalau kita arahkan untuk senantiasa sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan, memberi diri dalam pelayanan, memberi diri untuk menopang pelayanan, memberi diri untuk menopang setiap program dari jemaat, maka kita akan menerima kasih karunia Allah. Karena persekutuan jemaat adalah bagian juga dari tanggung jawab kita untuk hidup bersama hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk menyadari yang pertama bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus. Yang kedua, karena kita telah menerima kasih karunia dari Kristus, maka kita pun harus melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, termasuk bagaimana memberi persembahan yang terbaik, menolong sesama kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih lagi kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah kasih-Mu. Hari ini, di saat ini, kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Maranatha Paslatan. Kami bersuka cita oleh karena kami diberikan pencerahan dan pemahaman bagaimana ketulusan hati umat Tuhan yang ada di Makedonia untuk berpartisipasi dalam pelayanan, memberikan yang terbaik untuk menopang pelayanan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Paulus boleh diberkati dan berhasil. Demikian kiranya juga kami umat Tuhan dalam perjalanan kehidupan berkeluarga dan berjemaat, bahkan bermasyarakat, bagaimana kami diingatkan untuk saling menopang satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain yang membutuhkan bantuan pertolongan. Terlebih kami
selalu punya sukacita untuk melayani, selalu punya sukacita untuk menopang pelayanan dengan pemberian diri. Bahkan mungkin kami menyiapkan yang terbaik materi kami untuk dibawa dan dipersembahkan untuk dipakai dalam kerja pelayanan, kerja pemberitaan Injil. Tetapi ya Tuhan, teguhkan hati dan iman kami untuk dengan sungguh dan rela melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Baik kami hamba-hambamu, diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, hamba-hamba Tuhan, atau siapapun kami yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan kiranya akan selalu menguatkan iman kami dan memberikan kami kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Karena itu juga berdoa bagi jemaat Maranatha Selatan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dari kolom 1 hingga 27, kiranya ada dalam pemberkatan, penyertaan Tuhan, usaha pekerjaan yang ditekuni, tugas dan tanggung jawab, Tuhan berkati senantiasa. Yang bergumul dikuatkan iman untuk pengharapan senantiasa ada di dalam Tuhan, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tak pernah sia-sia. Terus berkati juga badan pekerja majelis jemaat. Kau memberkati ketua badan pekerja, Pendeta Silvana, Kaunang Tuai dan Magister Teologi, wakil, sekretaris, bendahara, anggota badan pekerja, komisi-komisi kerja, Tuhan berkati. Kau juga memberkati kostor, pegawai, tim multimedia, semua kami diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kehidupan kami hari ini kiranya dituntun oleh Tuhan, termasuk pemerintah kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ini kami yang datang bermohon, bersyukur kepadamu ya Tuhan dalam doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga kita di hari ini. Saya percaya kita diberkati dengan renungan harian keluarga ini. Terus bersemangat menjalani kehidupan ini, jangan putus asa, rajin berdoa, rajin bekerja, rajin membaca firman Tuhan, dan jangan lupa subscribe, share, like, komen. Dan ini akan membantu dan menolong kami untuk terus punya semangat dalam mana kami memberitakan kabar sukacita lewat renungan harian keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.